from Sekinchan, Selangor. Pen drive invented by Pua King Seng, invented in the year 2000. Flash drive ini guys, iya kan guys, USB flash drive. Wow, orang Malaysia. Konsep saintis lain yang cuba bertahun-tahun tapi dia yang berjaya. Dia tersenarai dalam top 2% saintis dunia untuk 3 tahun berturut-turut. Syarikat dia juga pernah naik dekat Nasdaq Tower, New York dan di tahun 2014, saintis ni menciptakan fenomena dengan mencatat sejarah menjadi wanita pertama Malaysia yang terlibat dalam program di bawah agensi NASA. Keren, wanita Malaysia pertama. Mungkin di Asia Tenggara juga ya, mungkin ya. Wanita di Asia Tenggara juga mungkin ya yang pertama ya. Malaysia baru saja masuk Science Club yang sama level dengan Einstein. 2025 ni something big happen in Malaysia Science tapi ramai yang tak tahu. Nama dia Dr. Ravi Kadavi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Indoriek TV. Indoriek TV. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Indoriek TV dan masih bersama saya Bang Anton. Hari ini kita masih melanjutkan lagi melihat video-video yang menarik tentunya dari Malaysia guys ya. Dan hari ini kita bakal lihat anak-anak Malaysia yang menjadi saintis dan mengharumkan nama Malaysia di kancah antar bangsa ya, di dunia internasional. Mereka ada yang menemukan teknologi, ada yang menemukan penemuan yang penting, dan ada juga yang mengharumkan nama negara Malaysia melalui hal-hal saintifik lainnya. Nah, bakal kita lihat guys, ini siapa saja dan seperti apa pencapaian saintis Malaysia di kancah internasional di antar bangsa ini ya. Yuk kita lihat satu persatu. Indoriek. Top 6 Malaysian inventors. Oke, ini penemu tuh bahasa Malaysianya apa ya? Ya kalau di Indonesia penemu sih inventors tuh. 6 penemu Malaysia ya yang terkenal ini, top 6. 6. Goyok T, respect. Main apa dia? Flipper toothbrush cover. Oh, itu sebenarnya penemuan yang apa ya? Mungkin bisa dibilang memang sangat berguna gitu ya. Padahal jarang difikirkan gitu. Biasanya saintis-saintis terkenal itu kan memikirkan yang lebih besar dari itu, tapi dengan barang-barang kecil kayak gitu juga bisa menembus pasar internasional ya. Nah, ini yang nomor 5 ya, Hugh Ah Kho. Automatic egg boiler. Automatic egg boiler tadi. Oi Seng Chi. Apa ini? Green water dispenser. Apa ini? Oh, ini yang dalamnya ada filternya itu kayaknya ya. Nomor 3, Nehemiah Lee, hail from Kluang, Johor. Oh, Nehemiah Walls ini ya. Wah, ini banyak. Aku pernah lihat ini guys. Aku pernah tengok ini Nehemiah Walls ya. Oh, dia penemunya orang Malaysia ternyata ya. Keren. Nomor 2, Ren Ng. Apa ini? Litro camera solve the problem of unfocused photo. Oh. Nomor 1, Pua Ken Seng from Sekinchan, Selangor. Pen drive invented by Pua King Seng, invented in the year 2000. Flash drive ini guys, iya kan guys, USB flash drive. Wow, orang Malaysia. Wah, keren ya. Wah, itu tadi nomor 1 tadi ya, flash drive ya. Nggak nyangka penemunya orang Malaysia ya, itu sampai sekarang masih digunakan banget kan. Keren banget. Masa dia cipta pen drive tuh, dia gantikan floppy disk, disket, supaya mudah dibawa kemana-mana. Sekarang satu dunia tahu dia cipta pen drive. Iya ya,
Sekarang satu dunia itu tahun 2000 dia ciptakan ya. Itu keren banget itu penemuan. Satu dunia sudah pakai sekarang, itu keren. Keren banget itu. Ternyata orang Malaysia yang penemunya guys ya. Mantap. Bayangkan, Ramai tak tahu Malaysia cipta produk ni dulu. benda yang saintis dunia try buat bertahun-tahun, tapi anak Malaysia yang berjaya dulu. Nama dia Dr. Suraya, Dr. Suraya. saintis dari UPM, pakar dalam nanotechnology. Dia dapat PhD dari Imperial College London. Unit nombor Nanoteknologi. 2 dalam dunia pada tahun 2025. Dia cipta satu produk pertama di dunia menggunakan Apa nanotechnology untuk bantu pokok buat fotosintesis lebih cepat dan efisien. Nama partikel tu carbon quantum dots. Partikel Carbon quantum dots. Udah kayak ini ya, teknologi Iron Man. Keren, nanoteknologi cuy. halus gila tapi function macam klorofil. Yang paling gempak, dia jumpa cara nak ekstrak partikel ni dengan selamat dan non-toxic. Saintis lain yang cuba bertahun-tahun tapi dia yang berjaya. Dia Wah, tersenarai keren. dalam top 2% saintis dunia. Wah. Untuk 3 tahun berturut-turut, syarikat dia juga pernah naik dekat Nasdaq Tower, New York dan jam. I nak naikkan stamp dekat Malaysia dengan hasilkan Keren produk banget collaboration dia. dengan profesor dan juga local researcher. Kalau nak tahu macam mana, korang boleh follow. Sebab benda ni tak jadi overnight tau. Masa mula-mula, dia cuma jual produk dari rumah kedai dengan family sendiri yang tolong bungkus dan hantar. Struggle gila nak yakinkan orang yang produk dia ni memang bagus sampai dia almost give up. Nasib baik, satu hari dia jumpa seorang graduan MBA yang sanggup tolong skillkan bisnes dia. From there, everything change. Sekarang mereka dah ada kilang sendiri dan syarikat tu pun keren. dah bernilai berpuluh juta ringgit. Tapi part yang paling sedih bagi I lah kan, produk ni lagi ramai orang luar negara beli, especially daripada China. Orang Malaysia sendiri masih ramai yang tak tahu siapa pun dia and apa produk ni boleh buat untuk change kita punya agriculture. Wah, Bayangkan, keren itu. Nanoteknologi ya, Dr. Suraya. Top 2% saintis di dunia dia ini. Wah, keren banget. Nanoteknologi itu bukan calang-calang gitu ya, bukan kaleng-kaleng gitu guys. Itu teknologi yang luar biasa itu. Hebat betul Dr. Suraya ya. Mantap. Korang, ada saintis wanita Malaysia ni yang pernah kerja dengan NASA. Wah. Nama dia Wan Wadatullah Amani Wan Salim. Ialah anak NASA? kelahiran Kelantan. Wah, Ketika anak Kelantan. itu, dia berumur 36 tahun. Dia berangkat ke Amerika Syarikat pada usia 17 tahun. Menyambung pengajian dalam ijazah dan sarjana bidang kejuruteraan mekanika. Dia pernah menawarkan diri untuk menghabiskan masanya bekerja di makmal dengan mencuci selat kaca dan slip penutup mikroskop. Sebabkan kerja yang bagus, mereka menawarkan Dr. Wan ni sambung ke tahap profesor. Pada tahun 2014, saintis ni menciptakan fenomena dengan mencatat sejarah menjadi wanita pertama Malaysia yang terlibat dalam program di bawah agensi NASA. Keren. Wanita Malaysia pertama. Mungkin di Asia Tenggara juga ya. Mungkin ya. Wanita di Asia Tenggara juga mungkin ya. Yang pertama ya. Ayalah weh, dia bertanggungjawab dalam reka bentuk dan pembangunan sistem biosensor yang sangat sensitif. Perjalanan dia tak habis di situ saja. Pada hujung tahun 2014, Dr. Wan Wadatullah Amani berangkat pulang ke Malaysia dan tekad untuk membangunkan satu biosensor yang boleh membantu masyarakat. Wah, ini keren ini. Dia balik lagi ke negara Malaysia sangat ya. bagus untuk mengesan punca penyakit dan keselamatan. Kisah Dr. Wan ini membuktikan jika ada semangat dan kerja keras boleh memberi impak besar, bukan sekadar untuk kita Betul, je, betul. tapi seluruh dunia. Seluruh Apa pendapat dunia. korang dengan Dr. Wan? Cuba komen sikit. Keren Dr. Wan ini ya. Tapi bagusnya dia pulang membangun negaranya gitu. Wah, keren banget ini. Hebat ya guys ya. Mungkin dia wanita Asia Tenggara pertama yang bekerja di NASA pada waktu itu ya. Mungkin ya. Karena setahu aku sih jarang banget orang-orang Asia Tenggara yang bekerja di NASA gitu ya. Wah, ini hebat banget ini. Tim utama lagi ya. Dr. Wan ini keren. Did you know that there are now Islamic guidebooks on how Islamic Muslims should pray in space? Oh. You see, in 2007, Dr. Muzaffar became the first Malaysian astronaut in space. He was chosen Oh for an iya, aku expedition. ingat ini guys. Aku ingat itu orang Malaysia yang itu tuh. Orang yang di Asia Tenggara pertama keluar angkasa kan dari Malaysia. Hebat banget itu guys. Kalau bisa sampai ke space gitu ya, ke luar angkasa gitu.
to the International Space Station, and it just so happened that the flight coincided with the last 10 days of Ramadan. And this brought a lot of questions. itu So Ramadan for example, ya? when he's in space, how does he pray? What direction does he face? What times of day does he pray? How does he do wudu if there's no excess water? And what about Ramadan? How does he fast? What about Laylatul Qadr? So to answer all these Yeah. questions and more, the Malaysian Space Agency gathered 150 Islamic scientists and scholars, and together they created a document outlining how to perform ibadah in space. For example, astronauts on Ibadah di luar angkasa itu ya memang bingung juga ya. Kalau di luar angkasa kita kiblatnya kemana? Ke bumi ya. Kan Mekahnya di bumi. Kayaknya ke bumi ya. the ISS are flying around the Earth at Tapi kan dia high speeds. muter ya so they ISS see the tuh kan. sun rise and set Jadi kayak mana? 16 times per day. So Dr. Muzaffar was told to calculate his times of prayer based on the launch site of the rocket, which happened to be Kazakhstan. As for wudu, since there was limited water on the space station, he was told to take a grain of salt with him and use it for tayammum. Oh, pakai instead. tayammum And for the ya. direction of prayer, he Iyalah should kan. try to face Mecca. But if he can't, he should try and face the earth. And if you can't even do that, you just face in any direction. Oh, kan That's betul fine. kan, The most ngadep ke bumi. important Kalau nggak thing bisa ya, is to not ngadep miss mana his aja. prayers. And by the way, the UAE also created their own ibadah guidelines in 2019 when they sent 2 of their own astronauts into space. One small difference in opinion they had was that the astronauts should pray according to the times of Mecca and not the launch site. And as we send more Muslim astronauts into space, I'm sure the scholars will spend more time trying to answer these questions. I wonder, what would they say if Muslims ever made it to the moon or even Mars? And as always, like a fall for Ya, more. kalau di Mars juga ya, di Mekah juga mungkin kiblatnya. Wah, hebat ini memang Dokter Syekh Muzaffar ini ya. Ini orang Malaysia pertama yang sampai ke luar angkasa gitu. Orang Asia Tenggara pertama aku rasa. Belum ada yang lainnya kan. Tapi karena mungkin waktunya pas bulan Ramadan gitu ya. Jadi dia agak bingung juga gimana aku makan buka puasa, sahur kan. Ikut waktu apa gitu kan. Terus sholatnya hadap kemana gitu kan. Nah itu sampai ada bukunya. Luar biasa ya. Ke Mars juga kayak mana itu nanti. Kalau kita sudah bisa sampai ke Mars, mungkin bisa jadi kiblatnya di bumi. Kiblatnya menghadap bumi gitu, menghadap Mekah. Malaysia baru saja masuk Science Club yang sama level dengan Einstein. Wih. 2025 ni something big happen in Malaysia Science tapi ramai yang tak tahu. Nama dia Dr. Ravi Kadevi. She was Ravi born in Kadevi. Johor Bahru and buat degree dekat University Malaya. Oh, And after UM ya. that, she went to UK untuk buat PhD dekat University College London. One of the top university juga in the world. Tapi part yang paling respect, she came back to Malaysia buat research dekat sini. She studies something yang literally built Malaysia. Apa Oil tu? palm yang which is kita Oh. number 2, the biggest Sawit. exporter. Dr. Ravi berjaya crack DNA of oil palm where kita boleh dapat more yield but using less land. Gila Oh. tak? But the craziest part is she found out that palm oil waste yang biasa orang buang tu contain valuable compounds. 2025, she Keren. became the first Malaysia. Jom, I nak naikkan stamp dekat Malaysia dengan hasil Keren, ya. collaboration dengan profesor dan juga local researcher. Kalau nak tahu Hebat macam mana, itu korang tadi, boleh dokter follow itu aku tadi. yang berjaya masuk Royal Society UK. Royal Klub yang Society. sama macam Darwin, Einstein, and Newton tu from Johor. Masuk klub terus itu masuk dia, ke itu klub sejarah elit banget itu ya, elit saintis elit dunia itu ya. Keren. dunia. She's also very humble and always contributes her achievement to her team. So guys, let's make smart people famous. Wah. Keren memang guys, sampai masuk klub elit dunia tuh. Hebat ya orang Malaysia ya, saintisnya ya. Gila. Macam mana seorang Wah, ini ulama ulama dari nih. Malaysia boleh kekal antara 500 tokoh Islam paling berpengaruh Wah. di dunia selama 11 tahun Wah, berturut-turut? Ya 11 tahun betul, berturut-turut. 11 tahun berturut-turut. Nama Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang tidak pernah hilang Tuan daripada Guru Haji senarai Awang. The Muslim 500. Bukan setahun dua, tapi dari tahun 2016 sehingga 2026, dunia masih menulis namanya sebagai tokoh Islam yang paling berpengaruh. Kalau bukan kerana ilmu dan istiqomah, apalagi yang mampu kekalkan Wah, nama keren. seseorang ulama 11 tahun begitu berturut-turut. lama. Beliau bukan
sekadar berdakwah di Malaysia, tapi mengangkat suara Islam di pentas dunia. Berani bersuara tentang keadilan, tentang penyatuan ummah, tentang Islam yang memimpin, bukan dipimpin. Dan tahun ini, The Muslim 500 sekali lagi mengiktiraf Tuan Guru, menjadikan ini tahun ke-11 berturut-turut beliau tersenarai sebagai antara tokoh Islam paling berpengaruh di dunia. Kalau anda bangga dengan Tuan Guru, tulis Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau anda rasa dunia perlukan lebih ramai ulama seperti beliau, tekan butang like dan kongsi video ini supaya lebih ramai tahu bahawa Malaysia masih memiliki ulama yang dihormati dunia. 500 ya, 500 tokoh muslim yang berpengaruh di dunia. Keren banget. Ada fotonya tadi, kita lihat dulu foto mana ya. Nah ini guys ya. Wah ada juga ini PMX nih, ada juga nih Prabowo juga ada ternyata. Oh banyak juga dari Arab. Mantap, 11 tahun berturut-turut guys. Hebat Tuan Guru tuh. Inilah astronot pertama Nah, ini yang tadi ya. Sheikh Muzaffar Shukor. Ia Sheikh terpilih dalam Muzaffar program Shukor. angkasawan yang didukung oleh pemerintah Malaysia dan Rusia. Pada 10 Oktober 2007, ia meluncur ke Stasiun Luar Angkasa Internasional Aku ingat ISS memang dengan ini roket waktu Soyuz itu. TMA-11. Di ISS, Sheikh Muzaffar melakukan berbagai eksperimen ilmiah, termasuk penelitian tentang kanker hati, leukemia, serta efek protein dan mikroba pada manusia dalam kondisi mikrogravitasi. Misi ini bertepatan dengan bulan Ramadan, sehingga sebagai seorang Muslim, Sheikh Muzaffar menjalankan ibadah puasa di luar angkasa dan merayakan Idul Fitri di ISS. Ia melaksanakan sholat dan berpuasa dengan panduan dari Departemen Agama Islam Malaysia yang memberinya cara untuk menentukan arah kiblat dan tata cara ibadah dalam kondisi unik di luar angkasa. Kayak Kisahnya gitu ya, adalah bukti rukuk, bahwa ya. iman dan ilmu pengetahuan bisa berjalan berdampingan, menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Inilah Wah, astronot keren pertama Malaysia. memang. Aku waktu itu ingat banget ini pas ada berita ini ya, orang Malaysia yang sampai luar angkasa ini, jadi astronot luar angkasa nih sampai Indonesia. Waktu itu banget ini beritanya. Respect untuk Malaysia. Indonesia lagi debat langit nggak bisa ditembus. Wah, no comment lah. There's a fact about Malaysia. Rahasia almost tersembunyi nobody Malaysia knows. yang mengubah But teknologi dunia. once you know this fact, it will change the way you look at this country forever. I only discovered it after doing some research. You probably know Malaysia as one of the world's most diverse cultures, incredible food, and beautiful, amazing, stunning landscapes. But there is something hidden deep within its history that very few people talk about. Something that's had a massive impact, Apa itu? not just here in Malaysia, but across the world. What if I told you that Malaysia played a crucial role in the world of technology we use every day? There's one resource that became essential to the world's electronic industry, and it's right here in Malaysia. And it all started decades ago. It is not something that you hear about it in history books, but it literally changed the way we live today. And most people do not know that it actually came right here from Malaysia. Malaysia is one of the largest biji tin timah. producers in the world. Ya, ya, Back ya. in the 20th century, this tin was crucial to develop semiconductors, Untuk chip ya. which power nearly all of our modern Untuk devices. semua, iya Without betul. Malaysia's contribution, the tech industry, as we know it, might not exist today. That's the hidden story of Malaysia's role in shaping the modern world. So next time you use your phone or computer, remember, part of it started right here in Malaysia. It's an incredible piece of information, an incredible piece of history that often goes unnoticed, but it is something for all Malaysians Iya, to be patut proud berbangga of. lah itu. Much love, Malaysia. Rakyat-rakyat Malaysia ya. Malaysia berhasil menyumbang sebagian bentuk dunia modern yang kita kenal sampai sekarang ini. Hebat banget itu guys. Memang patutnya harus berbangga lah rakyat Malaysia ya pada semua inventors, saintis yang kita lihat tadi. Mantap. Ya, itu dia tadi beberapa video yang sudah kita lihat tentang saintis-saintis dari Malaysia yang mendunia dan membanggakan, mengharumkan nama Malaysia. Hebat-hebat semua. Sampai ada yang masuk
klub elit dia yang sekelas Einstein, Darwin gitu. Wah, itu hebat banget itu guys. Keren banget lah untuk anak-anak Malaysia ya yang menjadi tokoh-tokoh dunia seperti ini. Mantap banget ya. Ya, nanti kita lihat lagi video-video menarik tentang Malaysia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk orang-orang baik yang sudah support dan donasi channel ini melalui QR code di video ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe dulu. Jangan lupa juga di like, di share, dibagikan video ini ke teman-teman kalian. Ke sosial media kalian juga boleh. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.